Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Selain meja makan, ada satu unit mesin jahit merek Sunbeam. Mesin itu ditempatkan di depan jendela, menghadap ke selatan. Di atasnya ada setumpuk kain sudah digunting, siap dijahit. Beberapa pakaian sudah jadi, tergantung di dinding sebelah kanan mesin jahit. Meja makan itu memiliki fungsi ganda, selain sebagai meja makan, juga berfungsi sebagai meja menggunting kain. Sempurna, desisku. Masih banyak yang kurang, jawab Pun Rahman. Ide siapa ini Pun, tanyaku. Ide Inen Rani, Pun ini tukangnya, jawabnya merendah. Bibi Remelah dapat ide dari mana? Tanya Adi penasaran. Dia pernah tinggal di dekat Buntul Kubu, jawab Pun Rahman. Oh, terinspirasi villa Belanda itu, kata Adi manggut-manggut. Salah satu bangunan konstruksi kayu terbaik di Takengon, villa peninggalan Belanda di Buntul Kubu. Letaknya di depan sekolah kami, konstruksinya sangat apik dan artistik. Kami menganggap bangunan itu seram, karena tak berpenghuni dan terasing dari permukiman. Pernah sepulang sekolah, kami duduk-duduk di sana menikmati view Danau Laut Tawar, tiba-tiba terdengar bunyi meja diseret. Semua lari tunggang langgang, sejak itu kami tidak pernah lagi naik ke sana. Pun Rahman ingin memperlihatkan ruang tamu, Adi menyusul di belakangnya dan aku mengekor di belakang Adi. Saat melintasi kamar Rani, pintunya terbuka, hanya ditutup gordin putih tembus pandang. Aroma jeruk purut masih tercium. Kulirik kamar itu dengan sudut mataku. Sebuah lemari hitam diletakkan antara kusen jendela sampai dinding pembatas ruang dapur. Kasur dibentangkan di atas lantai, rapat ke dinding kamar tamu. Bantal dan upuh gunel masam jing terlipat rapi di atas kasur, rapat ke dinding luar. Kusimpulkan, posisi kepala Rani berjarak 10 cm dari tiang kedua. Beruntung dapat mengetahui posisi tidurnya, murojok akan semakin mudah. Saat aku sampai ke tiang kedua, jarak kepalaku dengan kepalanya sekitar 1 inci. Rani tak perlu pindah posisi tidur, cukup berbalik ke kiri. Dari celah dinding dan lantai kamar, bisikanku pasti terdengar jelas. Hebat, dari bambu bisa dibuat kursi tamu, puji Adi sambil mengelus kursi itu. Siapapun pasti bisa membikinnya, kata Pun Rahman. Belum tentu Pun, tergantung bakat, jelas Adi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kata Pun Rahman berfilsafat sambil mempersilakan kami duduk di kursi bambu. Ini ide siapapun, tanyaku. Awalnya bambu ini untuk membuat pagar depan, jelas Pun Rahman. Kenapa nggak jadi, tanya Adi penasaran. Untuk pagar sudah cukup, sisanya diutak-atik, jadilah kursi tamu, jelas Pun Rahman. Ruang tamu itu mirip dengan ruang makan, baik jendela, pintu maupun dindingnya. Pembedanya, sebingkai sulaman mawar merah tergantung di dinding pembatas, antara kamar Pun Rahman dan ruang tamu. Sulamannya sangat rapi, dibuat di atas kain streaming putih. Bingkainya tanpa cat, dibuat dari plat kayu 3 inci berwarna hitam. Terkesan dengan sulaman itu, kuraba kehalusannya dengan ujung jemari. Pun, sulaman ini buatan siapa? Tanyaku penasaran sambil memandangi sulaman itu dari dekat. Sulaman Simok, bingkainya Pun yang bikin, jelas Pun Rahman. Kapan pembuatannya? Tanyaku menyelidik, waktu dia masih kelas 6. Sebenarnya untuk tugas prakarya di sekolah, kata Pun Rahman singkat. Biasanya, prakarya siswa jadi pajangan di sekolah, tambahku. Itulah nggak tahu, mungkin karena kurang bagus, jawab Pun Rahman lagi-lagi merendah. Ah, ini sulaman terbaik yang pernah kulihat, jelasku bersemangat. Masa iya? Jawab Pun Rahman datar. Apakah waktu itu sudah dibingkai? Tanyaku lagi. Belum. Bingkainya baru Pun buat setahun lalu, jawabnya. Kalau sudah dibingkai waktu itu, pasti jadi milik sekolah, kataku meyakinkan Pun Rahman.